Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Janarko Putro. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem starter. Kemudian nanti saya akan jelaskan komponen atau bagian-bagian dari motor starter beserta fungsinya. Oke, sebelum saya ke komponen, terlebih dahulu sistem starter itu terdiri dari beberapa komponen, karena sistem sendiri adalah beberapa komponen yang saling berkaitan, yang saling berhubungan untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Dalam hal ini untuk sistem starter berarti berfungsi untuk sebagai penggerak mula untuk menghidupkan engine. Untuk motor starter terdiri dari komponen yang pertama baterai. Baterai di sini bisa dilihat. Nah, kemudian ada kunci kontak. Kemudian ada unit motor starter itu sendiri. Ini. Kita coba lihat di mobilnya langsung, di mana letaknya. Untuk baterai sendiri letaknya di sebelah sini. Ini di mobil Kijang. Ini ada baterai, kemudian kunci kontak di dalam mobil. Kemudian unit motor starternya ada di sebelah sini. Sebelah sini. Oke, kembali ke komponen utama sistem starter. Tadi terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama tadi baterai. Baterai berfungsi untuk sebagai sumber tegangan listrik. Kemudian kunci kontak. Ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Kemudian yang ketiga ada unit motor starter itu sendiri. Ini berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Ini yang nantinya akan memutarkan flywheel, kemudian akan menghidupkan mesin itu sendiri. Oke. Untuk selanjutnya nanti saya akan bongkar unit motor starter ini. Akan kita lihat bagian-bagiannya, kemudian fungsi-fungsi unit motor starter ini. Oke. Oke, di sini sudah ada unit motor starter yang akan kita bongkar nanti. Yang perlu kita siapkan yaitu ada beberapa kunci. Ada kunci T8, kemudian ada kunci T10, kemudian ada kunci shock ukuran 12. Kemudian ada obeng min. Oke, untuk pembongkarannya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, untuk cara pembongkarannya, yang pertama kita lepas dulu baut pada terminal C magnetic switch menggunakan kunci shock ukuran 12. Kita lepas dulu. Setelah itu kita lepas magnetic switch-nya menggunakan kunci T ukuran 10. Di sini ada 2 baut. Ini sudah terlepas ya. Setelah melepas magnetic switch, kemudian kita melepas baut ini menggunakan kunci T ukuran 8.
Kita lepas. Pastikan hati-hati ketika melepas bagian sini karena nanti ada springnya, dikhawatirkan nanti hilang ketika tidak hati-hati dalam melepas spring. Tidak hati-hati dalam melepas ini. Oke. Ini ada penutupnya. Ini adalah komponen, ini brushnya. Ada 4 brush, 2 brush positif sama 2 brush negatif. Nah, ini yang riskan untuk hilang. Makanya untuk ketika melepas atau memasang harus hati-hati, jangan sampai pirnya ini atau pegas atau springnya ini hilang. Kemudian kita lepas di sini. Nah, kita lepas. Armaturnya kita lepas. Nah. Oke. Ini sudah terlepas semua. Sudah terlepas. Sekarang kita urutkan komponen-komponennya biar kelihatan secara jelas. Oke, baik, sudah terlihat jelas bagian-bagian dari unit motor starter. Untuk bagian yang pertama dari unit motor starter, yang pertama adalah yoke. Ini yang berbentuk silinder ini, yang berfungsi sebagai rumah atau wadah dari field coil maupun core. Kemudian di bagian dalam yoke ini ada namanya core. Ini untuk menopang field coil. Field coilnya ada di sebelah dalamnya. Ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Kemudian komponen selanjutnya yaitu brush. Ada 4 brush, 2 brush positif dan 2 brush negatif. Brush atau sikat berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari field coil langsung ke massa melalui komutator. Kemudian ini ada springnya, ada 4 spring, yang spring brush, kemudian ini adalah brush holder atau penopang brush itu sendiri. Oke,
Oke, untuk komponen selanjutnya yaitu armatur. Unit armatur ini terdiri dari beberapa bagian juga. Ada komutator, ada armatur dan juga armatur shaftnya. Fungsi dari armatur ini untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar yang nantinya akan memutarkan flywheel sehingga mesin dapat hidup. Kemudian komponen selanjutnya yaitu kopling starter atau starter clutch. Ini berfungsi untuk meneruskan momen putar dari poros armatur ke pinion gear kemudian ke flywheel. Selain itu, fungsi dari starter clutch itu sebagai pengaman armatur ketika flywheel cenderung memutarkan pinion gear. Kemudian komponen selanjutnya yaitu pinion gear bagian sini. Ini yang berkaitan langsung dengan flywheel. Oke. Kemudian ini ada drive lever namanya. Ini yang menghubungkan antara plunger pada magnetic switch ini ke bagian kopling starter atau starter clutch sehingga dapat berkaitan atau lepas dari flywheel. Jadi ini sistemnya atau cara kerjanya, dia mengungkit atau melepas. Ini. Ya, mengungkit atau melepas. Kemudian komponen yang terakhir ini namanya magnetic switch. Magnetic switch ini berfungsi untuk mendorong maupun menarik pinion gear atau menghubungkan dan melepaskan pinion gear dari kaitannya dengan flywheel. Pada magnetic switch ini ada 3 terminal. Yang pertama terminal 50, ini yang dari kunci kontak. Ini bentuknya seperti ini terminalnya. Kemudian di sini ada terminal 30. Ini dapat baterai. Kemudian ini terminal C. Ini yang nantinya dapat feed coil. Itu saja untuk bagian-bagian dari unit motor starter. Kemudian untuk video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membongkar dan memasang unit motor starter sesuai dengan standar operasional prosedur.